kami mengucap syukur sebab segala yang Kau buat baik dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur
buat segala yang baik, buat segala karyamu, buat rancanganmu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, kami perlu Tuhan di setiap jalan kami, di setiap langkah kami. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Di tahun yang baru ini kita masih tetap sama, tidak pernah lupa untuk memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita sama-sama akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini, untuk kekuatan yang baru, untuk kesehatan yang baru, untuk sel-sel tubuh kami yang Kau perbaharui. Kami mengucap syukur dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Yang akan saya mulai dengan bukan sebuah cerita, tetapi sebuah realita yang kita alami saat-saat ini. Semakin hari kita memasuki tahun yang baru, semakin banyak sekali resolusi-resolusi yang baru ya. Apalagi biasanya bulan Januari ini banyak sekali orang yang ingin memulai sesuatu yang baru, gitu ya. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan salah satu jargon yang bisa dikatakan jargon atau mungkin sesuatu yang diyakini ya, semakin lama yang semakin santer ada di dunia kita ini, di mana kita hidup, adalah bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang visioner, gitu ya. Seorang pribadi yang bermimpi besar, gitu ya. Seorang yang harus melihat jauh ke depan. Itu adalah sesuatu yang sangat betul dan sangat baik. Tuhan sendiri juga ingin kita menjadi pribadi yang excellent. Yang selalu memikirkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sangat baik. Tetapi akhirnya karena kita setiap hari, setiap waktu kita ini ingin menjadi seseorang yang seperti itu, gitu ya. Kita ingin menjadi orang yang visioner, apalagi sekarang sumber informasi ya. Untuk kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain itu sangat mudah. Kita mengakses informasi. Misalnya kita punya sosial media atau mungkin WA gitu ya, WhatsApp. Ada yang di grup ya, punya grup komunitas, ada yang lihat-lihat status di WhatsApp dan lain sebagainya. Kita bisa melihat apa yang sudah dicapai oleh orang lain. Apa yang sudah diraih oleh teman-teman kita misalnya. Teman-teman yang seangkatan dengan kita. Saya tidak hanya berbicara mengenai anak muda. Karena sekarang semua usia, segala usia bisa mengakses informasi sosial media. Akhirnya kita jadi pribadi yang seperti apa? Kalau enggak kita ini jadi orang yang ambisius gitu ya. Atau malah sebaliknya kita malah merasa inferior. Kita merasa kecil. Kita merasa kayaknya aku enggak bisa seperti dia. Akhirnya kita putus asa, kita hopeless. Ya sudah, memang saya seperti ini. Dan apa yang kita alami, mau itu kita menjadi orang yang ambisius gitu ya. Kita ingin lebih dan lebih dan lebih lagi ataupun inferior. Akhirnya menjadikan kita menjadi seorang yang mudah khawatir. Akhir-akhir ini anxiety attack itu nyata. Dan semakin banyak yang mengalami. Bukan karena jasmaninya gitu ya. Tapi karena apa? Psikisnya, secara psikologis. Dari hal yang sangat simpel. Dari karena membanding-bandingkan dengan orang lain. Lalu kemudian panik ya, merasa tidak catching up bahasa Inggrisnya. Tidak bisa menyamai langkah orang lain. Seperti yang sudah saya katakan, bermimpi besar sesuatu yang sangat baik. Dan mungkin kalau bisa dikatakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita melihat sesuatu jauh ke depan. Kita bermimpi yang sangat besar. Tetapi jangan lupa, ada suatu kata-kata yang saya sangat suka gitu ya, yang saya ingat, yaitu you have to dream big, but you have to start small.
Anda silahkan bermimpi besar, tapi mulailah dengan langkah yang kecil. Seringkali kita melupakan ini. Kita melihat seseorang yang sudah sukses, seseorang yang sudah berhasil lebih besar dari kita, bukan secara fisik ya. Pencapaiannya lebih gede dari kita. Akhirnya kita apa? Khawatir. Kita merasa mungkin mereka punya privilege lah, mereka beruntung lah. Tanpa kita menyadari, tanpa kita mengingat bahwa di balik semuanya itu mereka juga melakukan dan mengalami perjuangan. Melakukan langkah-langkah kecil yang mungkin tidak diposting, mungkin tidak ditunjukkan ke orang lain ya. Perjuangan mereka bersukacita ya, mungkin mereka senang menunjukkan hasil yang sudah jadi. Nah, akhirnya kita terpancing, kita menjadi seseorang yang khawatir akan hari esok. Bisa nggak saya ini menjadi lebih baik? Bisa nggak saya menjadi lebih gede dari sekarang? Lebih besar dari apa yang sudah saya capai sekarang? Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Ayat yang pasti sering sekali saudara baca atau dengar. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 dikatakan seperti ini firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya kita bukan menghayati kesusahan kita, tetapi hari ini apa yang harus kita kerjakan dengan baik. Kita nggak usah khawatir tentang hari esok. Apa yang Tuhan beri hari ini. Kalau mungkin hari ini kita mengalami yang namanya inferiority, gitu ya. Mengalami yang namanya ketakutan akan hari esok dan lain sebagainya. Stop, Tuhan katakan. Sudah, oke, manusia normal, manusia boleh mengalami yang namanya kekhawatiran, bisa. Tetapi firman Tuhan memberikan nasihat bagi kita. Nggak perlu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Tidak dikatakan bahwa kamu tidak boleh khawatir karena khawatir itu dosa. Tidak, karena kita manusia. Kita bisa khawatir. Tapi firman Tuhan menghibur kita. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kalau kamu lihat sekelilingmu mungkin lebih dari kamu. Lebih achieve, ya, lebih meraih sesuatu yang lebih dari kamu. Tuhan katakan apa? Nggak perlu khawatir. Janganlah khawatir. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, kamu kerjakan. Karena penderitaanmu, dikatakan kesusahan hari ini, memang untuk hari ini. Tidak akan selamanya. Kalau mungkin saudara yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masa yang sulit, firman Tuhan mengatakan tidak akan selamanya. Cukup untuk hari ini, selesai. Kadangkala kita ini khawatir, kita ini takut, karena kita nggak bisa lihat ujungnya. Ya, kita nggak bisa lihat kita ini sedang berjalan kemana. Ilustrasi yang saya sangat sukai adalah seperti yang kira-kira minggu lalu ya. Kira-kira minggu lalu saya bersama dengan ayah saya, kita pelayanan ke luar kota. Ya, dan perjalanan yang cukup panjang. Kita coba jalan darat gitu. Ya, kita naik jalan tol. Waktu kita mulai dari Mojokerto, saya bisa pastikan kepada saudara, saya bisa bersaksi di depan saudara bahwa yang saya lihat di depan, waktu itu kami menuju ke kota Jakarta, yang ada di depan saya bukanlah Jakarta. Saya hanya bisa melihat beberapa meter ya, beberapa ratus meter di depan. Ya. Di depan saya bukan pintu masuk tol Jakarta, bukan. Jalan tol biasa ya. Tapi apa yang dilakukan? Apakah kita berhenti karena kita nggak bisa lihat tujuan kita? Apakah kita stop karena udahlah nggak usah jalan lagi lah. Karena nggak bisa lihat tujuannya. Tidak seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah apa? Jalan. Terus. Take small steps.
Ambil langkah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jalani, yang bisa kita kerjakan hari ini, saat ini. Kita jalani, kita kerjakan. Kalau kita jalan terus, pasti sampai ke tujuan. Pasti sampai ke tujuan. Apa yang terjadi kalau kita ini merasa kita nggak sampai-sampai gitu ya. Sudah jalan, small steps-nya udah banyak. Kita menahan-nahan, kita menjalani hidup ini sudah. Saya tahu firman Tuhan mengatakan saya pasti sampai ke tujuan. Tuhan berkata saya nggak perlu khawatir. Tapi saya sampai sekarang gitu ya. Bayang-bayangnya kota Jakarta aja nggak kelihatan gitu. Ya kalau saya nggak bisa lihat kota Jakartanya, paling nggak ada tanda-tanda lah. Ya, mana saya udah jalan jauh ini. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Berbulan-bulan seperti ini. Saya masih belum bisa lihat tujuan saya. Mungkin kita bisa cek. Apakah benar kita ini berjalan di jalan yang betul. Yang tepat. Kalau mau ke Jakarta, kalau kita jalan terus di jalan tol, di tengah-tengah perjalanan nanti pasti ada namanya exit tol. Pasti ada namanya persimpangan. Kita harus memilih. Nah, di persimpangan jalan inilah, atau mungkin di exit tol inilah, yang harus kita ini berhati-hati. Sama seperti dalam kehidupan kita. Saat kita menjalani kehidupan kita akan jalan terus, ingin sampai ke tujuan. Setiap kali kita menemui persimpangan, biasanya persimpangan itu adalah tawaran-tawaran yang kelihatannya menarik, ya. Exit tol, contohnya misalnya kita ke Jakarta. Mungkin bisa exit di Brebes. Kalau nggak salah, Brebes itu yang terkenal telur asinnya gitu ya. Telur asin itu macam-macam rasanya. Telur bebek ya. Telur bebek itu bumbunya macam-macam. Wah, kita mulai tertarik ya. Kayaknya saya exit dulu lah, capek saya jalan terus. Saya exit dulu di Brebes, pengen coba telur bebeknya gitu ya. Lama lagi kita sampai tujuan. Nggak sampai-sampai, karena apa? Jalurnya salah. Jalurnya bukan yang itu. Kita ambil exit. Atau mungkin nggak usah exit. Waktu kita capek, kita berhenti. Ya, ada yang namanya rest area dan lain sebagainya. Ya udah kita mampir dulu, kita berhenti. Nah itu yang harus kita introspeksi diri kita. Dalam menjalani kehidupan kita, apakah kita sudah betul jalurnya? Atau mungkin memang ada momen dalam hidup kita memang kita mau istirahat, which is itu nggak masalah gitu ya. Boleh saja kita beristirahat. Tapi satu hal yang harus kita yakini dan kita tahu, bahwa kalau kita sudah berjalan di jalan yang benar, yang Tuhan sudah sediakan, kita pasti sampai ke tujuan kita. Tidak mungkin tidak. Wah, tapi kita belum memperkirakan banyak resiko ini. Di tengah jalan mungkin ada kecelakaan gitu ya, yang depan rem mendadak, atau belakang tabrak dari belakang dan lain sebagainya. Ada resiko ngantuk dan macem-macem ya. Di depan kita nggak bisa lihat dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita ingat. Memang kita manusia yang terbatas. Kita nggak bisa prediksi segala hal. Kita juga nggak bisa melakukan terlalu banyak hal karena kita manusia dan kita terbatas. Pagi hari ini kita mau menyadari bahwa kita yang terbatas ini harus selalu bergantung kepada pribadi yang tidak terbatas, yaitu Bapa kita, Tuhan kita. Dia tidak terbatas, dia bisa melihat, dia yang bukan hanya melihat, dia yang menetapkan tujuan kita. Kalau kita hari ini khawatir mengenai kehidupan kita, banyak resiko dalam perjalanan hidup ini yang gak bisa kita prediksi. Mungkin kita capek, mungkin kita gak ngapa-ngapain, kita udah jalan di jalur yang betul, tiba-tiba ada yang nyerempet, ya, ada yang nabrak dari belakang, yang depan rem mendadak dan lain sebagainya. Kita serahkan kepada pribadi yang tidak terbatas. Karena dia yang akan mendampingi kita.
Dia yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan sudah berjanji. Kalau kita selalu menanti-nantikan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita berjalan gak akan jadi lelah. Dalam menjalani kehidupan kita ini, mungkin kita akan ada 1-2 titik dalam hidup kita. Mungkin kita belum melihat terobosan, kita belum melihat goal dalam kehidupan kita. Nantikan Tuhan, jalan terus. Karena Tuhan sudah tetapkan tujuan bagi kita. Kalau kita jalan terus di jalur yang benar. Bersama dengan Tuhan, kita gak akan jadi capek ternyata. Kita masih punya kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Dan ini adalah janji firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita merasa kita gak bisa ambil suatu langkah yang besar gitu ya dalam hidup kita. Ada sebuah terobosan yang luar biasa. Inovasi yang besar dalam kehidupan kita. Jalan small steps. One day at a time. Ya, hari demi hari kita jalani dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik-baiknya yang kita bisa. Pasti kita sampai ke tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan hari esok. Hari ini kalau kita merasa mengalami pergumulan, Tuhan berjanji akan berakhir, tidak akan selamanya. Karena Dia yang berjanji dan Dia pasti menepati. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, karena selama kami hidup dalam perjalanan kehidupan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan karena kami selalu tahu dan kami sadar bahwa ada Engkau, kami yakin, kami percaya, kami tidak akan berhenti di tengah jalan. Dan kami tidak akan menjadi lelah. Malah Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Kami tidak khawatir lagi karena ada Engkau dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan akan firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Yang selalu mengembalikan kami ke jalur di mana kami harus berjalan menuju tujuan yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, berkat-Mu atas kami dan keluarga kami terima dalam nama Yesus, haleluya, amin. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human, I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do.
Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day